Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Untuk menguatkan kita melanjutkan segala aktivitas kita sepanjang hari ini, marilah terlebih dahulu kita merenungkan firman Tuhan. Untuk itu kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan untuk kebaikan-Mu yang masih memberikan kepada kami hari yang baru. Sebentar kami mau merenungkan firman-Mu, berkatilah hati dan pikiran kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini diambil dari Pengkhotbah 3 ayat 7. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam 24 jam waktu yang telah Tuhan berikan kepada kita, tentu kita sudah membaginya setiap saat apa yang harus kita lakukan. Apa yang harus kita lakukan pada jam segini, pada jam segini. Tetapi terlepas dari semuanya itu Bapak dan Ibu, ini mau menunjukkan kepada kita di dalam kehidupan kita, seringkali kita berencana atau menyusun sebuah perencanaan apa yang harus kita lakukan pada suatu waktu tertentu. Tetapi ternyata hal itu bukan hanya sebuah perencanaan kita, tetapi firman Tuhan juga jelas mengatakan ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk merobek. Jika dikatakan menjahit dan merobek Bapak dan Ibu, sesungguhnya ini menunjukkan kegiatan seorang penjahit, di mana untuk membuat sebuah pakaian yang bagus, penjahit harus merobek terlebih dahulu, lalu menjahitnya kembali. Demikian juga dengan kehidupan kita Bapak dan Ibu. Mungkin terkadang kita berpikir atau sudah merencanakan pada suatu waktu, pada jam segini, pukul segini kita harus melakukan ini. Tetapi ternyata waktu itu terlepas dari apa yang kita rencanakan. Yang terjadi bukanlah sesuai dengan perencanaan kita. Tetapi meski demikian, hal ini mau mengingatkan kita bahwa kehidupan kita ini adalah sebuah proses. Ada di mana mungkin kita harus kecewa karena tidak sesuai dengan pikiran kita, tetapi semuanya itu mau membentuk kita supaya kehidupan kita menjadi lebih baik lagi. Sebagaimana pakaian berguna bagi kita, demikian kalaupun terjadi di luar pemikiran kita, sesungguhnya Tuhan mau menempa, memproses supaya kita dan kehidupan kita menjadi lebih baik lagi dan lebih berguna lagi Bapak dan Ibu. Lalu dikatakan juga Bapak dan Ibu, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Tuhan telah memberikan kepada kita mulut untuk berbicara, dan kita terhadap sesama kita juga melalui mulut ini membicarakan apa yang perlu bagi kehidupan kita. Begitu juga ternyata jika dikatakan ada waktu untuk berdiam diri dan ada waktu untuk berbicara, ini mau mengingatkan kita supaya kita di dalam kebijaksanaan mempergunakan mulut yang telah Tuhan berikan Bapak dan Ibu. Jangan asal bicara, jangan berbicara tidak pada waktunya, atau sebaliknya. Jangan ketika kita diminta untuk berbicara, kita justru berdiam diri. Di dalam hubungan kita dengan Tuhan juga Bapak dan Ibu, kita jangan hanya sibuk berbicara kepada Tuhan, mengeluhkan apa yang kurang di dalam kehidupan kita. Tetapi marilah kita memberikan waktu kepada Tuhan. Kita berikan waktu bagi kita untuk berdiam diri, mendengarkan apa yang mau Tuhan katakan kepada kita, apa yang mau Tuhan tunjukkan, Tuhan lakukan melalui kehidupan kita ini. Berikan waktu bagi kita Bapak dan Ibu untuk merenung, untuk bercengkrama dengan Tuhan, berkomunikasi. Bagaimana supaya kita mampu di dalam kehidupan kita ini mempergunakan setiap waktu yang Tuhan berikan di dalam kebijaksanaan dan hikmat. Bapak dan Ibu, demikian juga jika dikatakan ada waktu untuk berbicara, jangan berlebihan di dalam berbicara hingga apa yang kita lakukan menjadi sebuah kesalahan, menjadi sakit hati kepada teman kita. Tetapi biarlah melalui hikmat yang daripada Tuhan, kita melakukannya, berbicara, mengungkapkan tutur kata kita, justru membangun semangat teman-teman kita. Jelas Bapak dan Ibu dikatakan, kalaupun di dalam kehidupan kita ini
tidak semuanya sesuai dengan perencanaan kita. Firman Tuhan mengatakan untuk segala sesuatu ada masanya. Dan Tuhan pemilik kehidupan kita, Ia telah membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Maka kita sebagai umat ciptaannya, kita yang merupakan milik Tuhan, marilah kita meminta petunjuk kepada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan di dalam setiap waktu yang Tuhan berikan bagi kita, agar kiranya hidup kita tidak menjadi sebuah kesia-siaan, tetapi hidup kita boleh menjadi alat Tuhan untuk menyatakan kerajaan Tuhan di dunia ini. Tuhan kiranya semakin menambahkan kepada kita hikmat, hingga kita boleh semakin berhikmat mempergunakan setiap waktu yang Tuhan berikan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa di dalam kehidupan kami ini ada waktu kami harus berproses untuk Tuhan bentuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Demikian juga ya Tuhan, kami diingatkan bahwa segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu bagi kami untuk berdiam diri, dan ada waktu bagi kami untuk berbicara. Tuntun dan berikanlah kepada kami hikmat, supaya kami mempergunakan mulut kami di dalam kebijaksanaan dan takut akan Tuhan. Berkatilah kami sepanjang hari ini ketika kami akan melakukan segala aktivitas kami. Engkaulah Tuhan yang memberikan hikmat kepada kami. Berkati saudara kami yang sedang sakit, berikan mereka kesembuhan. Bagi mereka yang memiliki permasalahan, banyak persoalan, kuatkan dan terangilah hati mereka. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semangat menjalani aktivitas Bapak dan Ibu, tetap menjaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita. Horas.